Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua saat ini bisa menghadiri majelis taklim yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaatul uzma darinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini kula disuwun gitu. Kula disuwun untuk ngaji kitab gitu. Ngaji kitab biar nanti ada lanjutannya gitu. Nah, insyaallah niki kitab yang kula beto adalah kitab Mukasyafatul Qulub gitu. Mukasyafatul Qulub itu artinya nopo? Mukasyafah gitu. Membuka mata batin. Nah, ini sebenarnya kitab tasawuf gitu. Kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya banyak sekali kitab. Memang yang paling terkenal itu nopo? Kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, ada yang mengatakan Imam Ghazali, ada juga yang mengatakan sebenarnya ada penulis lain. Nah, ini yo karena bareng anak-anak, jadi nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, kalau badhe mukadimah sebentar biar nanti kita bisa sedikit mengetahui apa sih isi dari kandungan kitab ini. Jadi kitab ini memang kitab banyak sekali mengenai tentang akhlak ya. Akhlak, ibadah juga ada. Intinya adalah kitab nasihat-nasihat. Memang di dalam kitab ini itu nanti banyak cerita-cerita yang kadang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Aneh-aneh karena diambil termasuk dari Israiliyat juga ya, dalam kitab ini. Dan hadis-hadis yang di dalam kitab ini pun juga banyak sekali hadis yang tidak sahih. Artinya hadis yang dhaif. Jadi hadis dhaif niku saged dipakai dalam dua hal ya. Kecuali dua hal. Yang pertama terkait tentang nopo? Amaliyah fikih. Yang halal yang haram ki mboten saged. Ya, harus memakai hadis yang sahih. Yang kedua terkait dengan akidah. Nah, selain itu hadis dhaif itu saged dipakai, ya, Bapak Ibu. Jadi hadis-hadis dhaif itu kan kadang banyak. Itu untuk apa? Fadhailul amal. Ya. Fadhailul amal itu mboten napa-napa. Tapi kalau terkait tentang nopo akidah, nah itu tidak bisa dipakai. Ataupun yang berkaitan dengan nopo masalah fikih halal dan haram. Nah, ini adik-adik maju sini, maju ke depan yuk. Nah, sini. Yuk adik-adik maju ke depan. Nah.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bab sing kaping pertama yaiku al-babul awal fi bayanil khauf. Jadi bab yang menerangkan tentang khauf. Khauf niku apa? Rasa takut. Nah, rasa takut. Nah, ada dalam sebuah khobar, ja'a fil khobar an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janah fil masyriq wa janau fil maghrib. Nah, jadi dalam khobar anin nabi, hadis riwayat nabi Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan malak niku malaikat lahu janahun. Jadi Allah menciptakan malaikat yang punya sayap fil masyriq. Nah, fil masyriq itu timur, wa janahul fil maghrib, dan juga sayap di barat. Wa ra'su tahtal ars, dan kepalanya di bawah ars. Jadi malaikat niku benten-benten ya Bapak Ibu. Bahkan malaikat Jibril niku ada yang mengatakan riwayatnya itu sampai sayapnya itu sampai ribuan. Sayapnya ribuan. Nah, ini di dalam hadis ini disebutkan innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib wa ra'su tahtal ars. Jadi Allah menciptakan malaikat yang sayapnya itu sampai ke timur dan ke barat, dan kepalanya itu di bawah ars. Warijlahu tahtal ardi as-sabyah, dan kakinya itu di bawah bumi. Nah, tahtal ardi as-sabyah. Wa alaihi bi adadi khalqillahu ta'ala risun. Nah, jadi jumlahnya itu seperti apa ini? Bi adadi khalqillahi ta'ala risun fa idza shalla rajulun aw imratan min ummati alayya. Nah, jadi bulu-bulunya itu sejumlah makhluk yang ada di dunia ini. Fa idza shalla rajulun aw imratan min ummati alayya amarallahu ta'ala bi an yanghumisa fi bahri min nuri tahtal arsy. Nah, fa idza shalla, apabila seorang itu bersolawat, bersolawat kepada Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, maka amarallahu ta'ala bi an yangamisa fi bahrin. Allah akan menyuruh para malaikat itu untuk menyelam di dalam laut, yang dimana laut itu ada cahaya, tahtal arsy. Fa yangamisa fi thumma yakhruju wa yanfadu janahu fayaqturu min kulli rishatin. Nah, jadi intinya ngeten Bapak Ibu nggih. Ini memang agak sedikit panjang nggih. Nah, Allah menciptakan malaikat dengan bentuk seperti itu. Fa idza shalla, apabila ada dari umat Nabi Muhammad yang bersolawat nggih, bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan menyuruh para malaikat itu tadi untuk mencelupkan diri ke laut yang apa? Fi bahri min nuri tahtal arsy, laut yang penuh dengan cahaya. Nah, jadi dilepas dari hadis ini bahwasanya sholawat itu memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Bahkan apa Bapak Ibu? Salah satu ibadah, ibadah yang para malaikat dan Allah pun juga melakukannya sholawat niku. Kan enten ayat kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebenarnya sholawat kuwi padha karo kita berzikir. Sholawat. Nah, pripun bunyinya? Adik-adik sholawat piye nek? Tahu sholawatan? Piye sholawatan? Ayo. Sholawat gimana sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, boleh menggunakan kata Sayyidina maupun tidak.
Cuman ketika dalam sholat lebih baik kita tidak menggunakan kata sayyidina. Tapi di luar sholat, nek saya sendiri itu malah menganjurkan untuk menggunakan kata sayyidina. Kenapa? Sayyid, nah itu kan apa? Artinya apa sayyid? Sayyid itu kan bisa tuan, bisa pimpinan. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi kalau bisa di luar sholat kita menggunakan kata sayyidina. Kenapa Bapak Ibu? Sebagai bentuk penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Wong awake dhewe njajal. Awake dhewe nek ngundang misalnya sapa? Pak Gubernur atau Pak Bupati. Minimal kan enten Pak nggih. Pak atau Pak Gubernur Ganjar misalkan. Pak Bupati Diko kan, paling tidak kan ada Pak Bupati atau Paknya saja. Sami Kanjeng Nabi pun juga seperti itu. Paling tidak kita menggunakan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma di dalam sholat kita tidak menggunakan. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkannya. Jadi dalam sholat cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun ada beberapa ulama yang membolehkannya. Ini khilaf ya, masalah khilafiyah. Tergantung mantapnya kita saja. Nah, niku. Terus qala ba'du al-hukama. Nah, ada orang-orang hukama. Hukama niku adalah ahlu hikmah. Ahlu hikmah. Ahlu hikmah mengatakan apa? Salamatul jasad fi qillatit ta'am. Bahwasanya apa? Selamate jasad ya. Jasad ki napa? Niki nggih. Jasad kita, selamatnya jasad itu fi qillatit ta'am. Pada sedikitnya makan. Nggih. Nek awake dhewe pengen sehat, bugar kuwi maame aja nganti akeh Bapak Ibu nggih. Kan biasanya apa, orang yang makannya banyak bahkan sampai obesitas nggih. Itu pasti penyakitnya kata kan. Pasti niku penyakitnya kata. Maka bener ya. Kata Nabi itu apa? Salah satu selamatnya jasad kita itu ya sedikit makan. Nah, Nabi itu cara makannya luar biasa. Beliau itu akan berhenti makan sebelum kenyang kan. Wasalamatur ruh fi qillatil atam. Sedangkan selamatnya ruh pada sedikit atam. Atam niku adalah dosa. Nah, jadi nek pengen ruh kita itu selamat, maka jangan sampai kita itu banyak dosanya. Wasalamatuddin fi sholati ala khairil anam. Sedangkan selamatnya agama ini fi sholah ala khairil anam. Salah satunya dengan sholat, sholat dan juga membaca sholawat. Nah, jadi orang-orang ahli hikmah mengatakan tadi, salamatul jasad, selamatnya jasad itu pada sedikit makan. Sedangkan selamatnya ruh sedikit berbuat dosa. Nah, sedangkan selamatnya agama ini adalah sholat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni akhsyullah wa atiu, yaitu taatlah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, persiapkanlah apa yang akan kita hadapi. Nah, ini ayat ini sering sekali mungkin kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita itu harus persiapan dengan apa-apa yang akan kita hadapi hari nanti. Yakni amilta liyaumil qiyamah wa ma'nahu tasaddaqu wa'malu bitta'ah la tajidu thawabuha yaumul qiyamah. Yaitu apa?
yakni maksudnya apa? Di hari nanti, yaitu adalah apa yang kamu kerjakan untuk hari kiamat. Wa maknahu tasaddaqu, bersedekahlah, wa'malu bitta'ah, dan kerjakanlah hal-hal dengan ta'ah, la tajidu thawabuha yaumul qiyamah, maka kamu akan menemukan pahalanya di hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, terus wa minal khairi wasyarr fa innal malaikah was sama wal ardu wal lail wan nahar yaumul qiyamah yashhaduna bima amila ibni adam. Nah, niki Bapak Ibu, wa minal khair, dan segala kebaikan yang kita lakukan, wasyarr, dan keburukan yang kita lakukan, fa innal malaika was sama wal arda wal lail wan nahar yaumul qiyamah yashhadun. Jadi malaikat, kemudian langit, bumi, malam, siang, nanti di hari kiamat itu akan bersaksi bima amila ibni adam, apa yang dikerjakan oleh manusia. Nah, jadi suatu saat kebaikan yang kita lakukan maupun keburukan yang kita lakukan itu nanti para malaikat maupun langit, bumi itu akan bersaksi. Enten surat Al-Zalzalah napa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, dari itu semua itu akan bersaksi mengatakan. Makanya Bapak Ibu, kenapa kok ketika sholat, nih misalnya sholat, nek sunah nopo kok mesti disarankan untuk pindah tempat? Biasanya awake dhewe sholat, terus pas sholat sunnah itu kan disarankan untuk pindah tempat. Itu salah satunya tujuannya apa? Setiap tempat yang kita lakukan untuk ibadah, ya, untuk kebaikan, itu akan menjadi saksi, kita nanti di hari kiamat. Nah, itu salah satu contoh kecil ya. Ketika kita mau sholat sunnah paling bergeser lagi. Nah, termasuk di rumah kita dimanapun, nah, itu jangan sampai kita tidak melakukan sholat. Jadi yashhaduna bima amila ibni adam min khair aw syarr ta'ah aw maksiyah. Nah, dari segala kebaikan, keburukan, ketaatan ataupun maksiat, hatta anna jawarihahu tasyhadu alaihi. Jadi tidak hanya langit, bumi, malaikat, malam maupun siang, sampai jawarih. Jawarih ini apa? Anggota badan kita. Anggota badan kita, tubuh kita suatu saat akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Nah, dalam surat Yasin kan enten kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana nanti mulut kita itu akan dikunci kan. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita itu pun akan ikut berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki kita itu akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Jadi mangke fi yaumil akhirah, fi yaumil qiyamah kelak, semua yang kita miliki itu akan bersaksi. Nek awake dhewe nglakoni sing apik-apik, insyaallah ya, insyaallah nanti mereka juga akan bersaksi. Tangan kita, kaki kita, badan kita semuanya, termasuk malaikat dan tadi bumi ini. Wal ardu wa tasyhadu lil mu'min wa zaid fataqulu shalla alayya wa shoma wa hajja wa jahada fa yafrul mu'min. Nah, termasuk tadi ketika orang mukmin, bumi itu akan bersaksi shalla alayya. Nah, orang ini sholat,
ya. Wasoma, orang ini puasa. Wahajja, orang ini haji. Wajahada, fayafrul mu'min. Maka ketika itu orang-orang akan senang. Nah, ketika bumi itu bersaksi bahwasanya orang ini pernah sholat, melakukan puasa, melakukan haji, dan melakukan jihad, maka ketika itu orang-orang mukmin akan senang. Wazahid wa tasyhadu al kafir wal asi fataqulu asyraka alayya wa zana wa syarabal khamar wa akal haram. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ketika orang-orang kafir ya, ketika itu disaksikan oleh bumi, mereka itu juga akan mengatakan, oh orang ini pernah zina, orang ini pernah minum khamar, orang ini pernah memakan makanan yang haram. Faya wailahu innana qasyau fil hisab ahhamur. Maka celakalah bagi orang-orang yang ketika hidup itu penuh dengan kemaksiatan. Karena tadi dengan melihat ini, apa semua yang ada pada diri kita maupun di sekeliling kita itu akan bersaksi. Al-mu'min, kemudian al-mu'min huwallazi yakhafullahu ta'ala bi jami'i jawarihahu. Al-mu'min, siapa itu mukmin? Al-mu'min huwallazi yakhafullah. Orang mukmin itu adalah orang yang yakhafullah, yang takut kepada Allah. Bi jami'i jawarihi, dengan semua anggota badannya. Kama qala al-faqih Abu Laits alamatu khaufillah tudharu fi sab'atil asyar. Nah, jadi orang-orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, alamatu khaufillah, sedangkan ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu tudharu fi sab'ati asyar, terlihat, terdapat pada 7 hal. Nah, niki nek dikatakan mukmin berarti alamati wong mukmin iki ana 7. Terlihat dalam 7 hal. Fil awal lisanihi, yang pertama itu lisannya. Nah, fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibah wan namimah wal buhtan. Maka yang pertama itu adalah lisannya. Maka lisan seorang tersebut akan mencegah dari apa? Al-kadzib, yaitu suka bohong. Wal ghibah, nah ghibah. Wan namimah, namimah niku napa? Adu domba. Wal buhtan, buhtan niku napa? Orang yang dusta. Jadi orang mukmin salah satunya terlihat dari tadi. Orang itu harus menjaga napa? Lisannya. Dari apa? Dari napa? Dari al-kadzib, wal ghibah, wan namimah, wal buhtan. Nah, adu domba dan juga berita-berita bohong. Lah, niki Bapak Ibu, sakniki niku zaman apa? Politik nggih. Sekedap malih niku enten pemilihan lah. Sakniki iki nek panjenengan lihat medsos, wah, isine napa? Isine sering serang-serangan nggih. Nah niki awake dhewe kudu ngati-ngati tenanan niki, nggih. Aja nganti napa mlebu-mlebu. Wis biarkan siapapun nanti yang dipilih, ya wis biar saja kan. Yang penting napa awake dhewe tetap harus menjaga lisan kita. Wa kalamul fudul yaj'alu masyghulan bi dzikrillah taala. Nah, sedangkan perkataan yang baik itu menjadikan dirinya itu apa? Masghul, disibukkan bi dzikrillah taala wa tilawatul Quran wa mudzakaratul ilm. Nah, sedangkan seharusnya napa Bapak Ibu? Kalam kita itu harusnya itu lebih sering berzikir kepada Allah. Yaj'alul masghulan bi dzikrillah wa tilawatil Quran. Nah, wa mudzakaratul ilm. Nah, tiyang mukmin kuwi sing apik kuwi menggunakan lisannya itu apa? Untuk zikir kepada Allah. Wa tilawatul Quran. Nah, ini yo penting.
maca Quran kuwi nggih aja nganti seminggu pisan apa sasi pisan. Paling tidak itu di dalam sehari kita membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Wa mudzakaratul ilm, dan juga napa? Dan juga belajar tentang ilmu. Nah niki sing pertama lisannya. Qalbuhu. Nah yang kedua adalah apa? Tandanya orang yang beriman itu hatinya. Fayukhriju minhu al-adawa. Maka orang yang beriman itu pasti akan keluar dari hatinya itu permusuhan. Nah ini wal buhtan, dan juga napa? Penyebar dusta ya, hasad wa hasadul ikhwan, dan juga hasad kepada orang lain. Jadi yang kedua itu adalah tandanya orang yang beriman kepada Allah, maka di dalam hatinya itu akan keluar darinya itu apa? Rasa permusuhan. Nah, termasuk hasadul ikhwan, hasad gitu. Li'annal hasad yamhu al hasanah. Karena hasad itu suatu yang nopo berat ya Bapak Ibu gitu. Awake dhewe niki nek wis kena hasad, itu luar biasa. Orang yang punya hasad atau iri dengan orang lain itu apa? Hatinya itu pasti akan panas gitu. Akan panas itu. 2 hari yang lalu kan di berita enten kan. Di berita itu ada salah satu tetangga sekeluarganya dibunuh, dihabisi kenapa? Ternyata apa? Yang menghabisi itu karena iri napa? Dagangan iki lari, sedangkan awake sing bunuh kuwi sepi. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena hasad itu susah diobati ya. Bisa diobati dengan ilmu. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai ada di dalam diri kita itu hasad. Hasad itu apa? Dengki iri. Karena apa? Orang yang hasad ini pasti panas, jengkel. Wong nek pas iri atau dengki kuwi hawane jengkel we. Ning atine akan panas. Maka kalau dia tidak bisa mengontrol, ya bisa jadi seperti tadi, ya, sampai nopo membunuh satu keluarga. Li'annal hasad yamhu al hasanat. Nah, kenapa kita nggak boleh iri, dengki? Karena hasad yamhu al hasanat. Karena orang-orang yang hasad itu akan menghapus kebaikan. Kama qala al hasadu yaqulu al hasanat kama taqulun nar al khatam. Jadi Rasul pernah dawuh bahwasanya apa? Al hasad yaqulu al hasanat. Dengki, iri, hasad itu akan memakan kebaikan. Kama taqulun nar al khatam. Sebagaimana api yang memakan apa? Dahan. Nah, wa'lam anal hasad minal amrad al azimah. Ketahuilah bahwasanya hasad di dalam diri kita itu merupakan penyakit yang sangat besar sekali. Wala tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Maka tidak ada obat ya bagi yang memiliki penyakit hati hasad tadi kecuali bil ilmi wal amal. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu kenapa kok Allah itu menyuruh kita bersyukur gitu. Karena tadi agar kita tidak hasad. Carane pripun? Carane kita itu agar tidak hasad, bersyukur. Undur ilaman asfala minkum wala tandur ilaman fauqakum. Jadi awake dhewe kuwi kudu delok ngisore dhewe. Nah, biasanya nopo kok awake dhewe sering iri, sering dengki. Nah, kenapa? Karena kita itu sering melihat apa orang di atas kita. Akhirnya pengen kan. Tapi Nabi mengatakan apa? Salah satu kita itu untuk mengurangi tadi kita harus sering-sering melihat yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita itu lebih apa? Agar kita itu bisa untuk
bersyukur. Nah, ini penting ya. Undur ila man asfala minkum wala tandur ila man fawq. Lihatlah yang ada di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Nek awake dhewe seneng lihat sing atas-atas, ini biasanya akan timbul rasa iri, rasa dengki. Nah, bahkan enggak hanya sama tetangga kan atau teman, bahkan dengan keluarga sendiri, adik ataupun kakak itu bisa timbul rasa iri. Nah, jadi yang kedua, Bapak Ibu, salah satu cirinya adalah hatinya keluar darinya itu rasa dengki ya. Kemudian rasa musuh-musuhan dan lain-lain. Watsalits nadrahu. Dan yang ketiga adalah penglihatannya. Fala yanzuru ilal haram minal akli wasyurbi wal kisbah. Maka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, fala yanzuru ilal haram. Dia tidak melihat kepada hal-hal yang haram. Minal akli, dari makanan, wasyurbi wal kiswah, maupun dari minuman dan juga pakaian wa ghairiha. Nah, wala ila dunya birrabba bal yakuna nadru ala wajhil ittibah. Jadi salah satu cirinya itu adalah dia tidak akan melihat kepada hal-hal yang haram. Oh bisa, zaman saat ini memang abot ya Bapak Ibu ya. Zaman saat ini niku boten delok sing maksiat niku agak abot. Memang kita perlu sangat harus bisa menjaga diri. Dulu Imam Syafi'i niku kan ya, Imam Syafi'i itu bisa lupa semua itu karena hanya melihat tidak sengaja melihat pahanya wanita kan. Nah, sedangkan kita kan hampir setiap hari, apalagi sekarang ada HP, baik sengaja maupun tidak sengaja, kadang sering sekali seliweran nggih. Maka Bapak Ibu sing mboten gadah HP iki kudu bersyukur malahan kan. Nah, paling HP digunakan untuk apa? Untuk kebaikan ya enggak apa-apa. Tapi tadi kalau kita gunakan HP itu untuk kemaksiatan, itu yang dilarang. Nah, wa qala ta'ala man mala ainuhu minal haram mala Allah taala yaumul qiyamah ainu minan nar. Nah, Nabi pernah bersabda apa? Man mala ainuhu minal haram, barang siapa yang memenuhi matanya dari hal-hal yang diharamkan, mala Allah taala yaumul qiyamah ainuhu minan nar. Maka Allah itu di hari kiamat kelak itu juga akan memenuhi matanya dari api neraka. Itu finadri penglihatan. Karena sebenarnya akar pertama kita bermaksiat itu adalah dari mata kan gitu. Dari mata kita kemudian nanti mengalir kemana, kemudian ke tangan, ke kaki. Maka penting sekali menjaga pandangan kita. Warabi' batnihi. Nah, yang keempat adalah batnuhu. Fala yudkhalu batnuhu haraman. Maka bagi seorang mukmin itu tidak dimasuki perutnya dari hal-hal yang haram. Fa innahu itsmun kabirun. Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah dosa yang sangat besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil luqmatan minal haram fi batni ibni Adam, la'anallahu kullama lakin fil ardi was sama." Nah, madamatil kalumma fi batnihi wa in mata ala tilkal hala fa ma'wahu jahannam. Sebagaimana Nabi mengatakan apabila seorang itu memakan hal-hal yang haram kemudian masuk ke dalam perut hamba seorang manusia, maka la'anahu kullamalakin, para malaikat itu akan melaknat baik yang ada di dunia maupun yang ada di langit. Nah, sampai yang haram itu hilang.
Wa in mata ala tilkal halah fa ma'wahu jannah. Dan bahkan kalau sampai orang tersebut mati dalam keadaan dia itu memakan hal-hal yang haram, maka dia itu akan masuk neraka. Nah, niki yo penting Bapak Ibu. Aja nganti napa awake dhewe niku memakan hal-hal yang diharamkan, okay? Yang diharamkan. Karena apa tadi? Fa ma'wahu jahannam. Maka orang tersebut akan apa? Masuk ke dalam api neraka. Kadang kan ngeten Bapak Ibu. Napa kok sing haram-haram kuwi kok luwih larang ya? Nggih napa mboten? Sing haram-haram niku kan luwih larang kan? Padahal sing halal-halal luwih murah. Tapi napa kok menungso goleke sing larang-larang? Wis larang haram. Nah, niki kan. Jadi orang itu kan cenderung seperti itu. Padahal yang dilarang-larang itu biasanya yang haram itu yang mahal mahal. Nah, menungso kuwi kadang cenderungin apa? Suka hal-hal yang diharamkan. Nah, maka bagi orang yang mukmin itu harus menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan. Nah, wal khamis dan yang kelima yaduhu. Yang kelima itu adalah yad tangannya. Fala yamuddu yaduhu ilal haram bal yamudduha ila ma fihi taatillah. Maka jangan sampai menjangkau tangannya dari hal-hal yang haram. Bal yamudduha ila ma fihi taatillah. Tapi sebaliknya harusnya apa? Tangan itu digunakan kepada hal-hal yang bertaat kepada Allah. Wasadis qadamuhu. Nah, dan yang keenam adalah apa? Adalah qadamuhu atau apa? Kakinya, okay? Fala yamshi fi maksiatillah bal yamshi fi taatihi wariduhu ila suhbatil ulama wasulaha. Nah, sing nomor 6 itu kakinya, okay? Maka bagi orang yang mukmin itu tidak berjalan kepada hal-hal yang maksiat. Nah, ini kan seperti tadi, seperti yang pertama tadi, bahwasanya nanti apapun yang kita miliki, termasuk anggota badan kita, itu akan bersaksi. Tangan kita, kaki kita, penglihatan kita, apapun itu akan bersaksi. Maka jangan sampai Allah itu memberikan kaki kita itu untuk berjalan kepada hal-hal yang maksiat. Fala yamshi fi maksiatillah. Jangan sampai berjalan kepada hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah. Bal yamshi fi taatihi wa ridha. Tetapi sebaliknya, jalanlah kepada ketaatan kepada Allah, terutama ila suhbatil ulama dan sulaha, yaitu berjalan kepada atau mengunjungi tempat-tempat orang-orang soleh dan juga orang-orang ulama. Nah, wasabi'. Nah, yang ketujuh adalah ta'atihi. Fa yaj'alu ta'atihi khalisatan liwajillahi ta'ala. Nah, maka jadikanlah taat kepada Allah itu khalis. Khalis itu apa? Ikhlas gitu. Nah, kan dalam surat Al-Bayyinah dikatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus shalah. Jadi kita itu tidak diperintahkan kepada Allah kecuali apa? Kecuali untuk menyembah Allah. Tidak hanya menyembah Allah. Jadi awal dhewe enggak hanya menyembah Allah, tapi kita harus benar-benar ikhlas. Nah, niki. Nah, maka Bapak Ibu enten niki pentingnya kita itu beribadah dengan ikhlas itu seperti seperti salah satu tokoh sufi Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah niki adalah perempuan. Nah,
Tapi perempuan sufi. Sufi niku napa, Pak? Napa? Sufi niku napa? Napa sing seneng nari-nari niku? Mboten nggih. Sufi niku adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sofa ya suci, murni. Nah, jadi Rabi'atul Adawi itu salah satu contoh napa? Beliau itu beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan cinta. Nah, makanya terkenal Rabi'atul Adawiyah niku. Nanti beliau punya syair kan. Allahumma in kuntu a'buduka khaufan min narika fa ahrikni minha. Ya Allah, nek aku kuwi ibadah kepadamu, aku sholat, aku puasa, aku zakat, itu karena takut kepada api nerakamu, mending aku bakar ya Allah. Allahumma in kuntu a'buduka khaufan min narika fa ahrikni minha. Kisah yang pertama. Allahumma in kuntu a'buduka tam'an fi jannatika fa asrifni minha. Terus ya Allah, nek aku kuwi ibadah ben mlebu swarga, mending aja lebokke aku. Nah, panjenengan berani doa ngoten. Ngadu kali Gusti Allah. Ya Allah, nek aku ibadah, aku sembayang kepadamu pertama karena takut nerakamu, maka cemplungkanlah aku ke neraka. Terus ya Allah, nek aku kuwi ibadah kepadamu karena pengen mlebu swarga, aja nganti lebokke ning swarga. Panjenengan Bapak Ibu ibadah untuk apa, Pak? Mlebu masuk surga. Nggih. Napa niku tok tujuane? Tujuane panjenengan salat napa? Napa Bapak Ibu? Ora mlebu neraka kan? Ben ora mlebu neraka, ben mlebu swarga kan nggih. Nah, rata-rata kan ngoten nggih. Lah nek niki Rabi'atul Adawiyah mboten ngoten. Jadi Rabi'atul Adawiyah justru ya Allah, nek aku ngibadah salat, puasa, zakat karena takut neraka, cemplungke aku ning neraka. Nek aku ngibadah salat, puasa, zakat dan lain-lain karena swarga, maka jangan kalah masukkan swarga. Terus apa kata Rabi'atul Adawiyah? Amma idza kuntu a'buduka min ajli mahabbatika fala tahrimni bi ru'yatika wajhikal karim. Nah, tapi ya Allah, jika aku itu ibadah karena cinta kepadamu lillahi ta'ala, maka jangankanlah engkau halangi aku untuk melihat wajahmu. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi ini penting nggih. Ini mungkin makom orang yang sudah mencapai napa? Ma'rifatullah nggih. Wis tingkate dhuwur, imane dhuwur. Jadi swarga neraka iki ora penting. Sing penting apa? Ya ibadah ki tujuane napa? Allah. Nah, jadi nek awake dhewe tiyang awam kan dhewe rata-rata ibadah napa? Embel-embel swarga dan neraka kan. Nah, tetapi Rabi'atul Adawiyah karena dia sudah mencapai puncak, jadi ibadahnya itu ya hanya untuk Allah. Nah, Bapak Ibu, maka ada suatu riwayat gini nggih. Mangke ten swarga niku enten tiyang sing bosen. Nggih, yo awake dhewe ngerti nggih. Jenenge swarga kan wis penak kan. Apapun ada, makanan apapun ada kan. Yus kerjanya gitu-gitu terus. Suatu saat itu dia akan merasakan rindu yang luar biasa. Yaitu siapa? Rindu ingin bertemu Allah. Akhirnya swarga sing mau dengan kenikmatan seperti itu wis enggak penting. Yang paling penting adalah tadi bertemu dengan Allah. Nek awake dhewe, nah niki penting. Nek awake dhewe tujuane Allah, kemudian Allah itu kita dapat, insya Allah swarga akan katut. Swarga mesti katut kan. Tapi sebaliknya, nek awake dhewe tujuane swarga, lho bisa jadi Allahnya mboten katut. Nah niki penting. Niki penting nggih. Niki penting kali awake dhewe. Mulai sakniki napa? Kita harus tajdidun niyah.
memperbarui niat kita. Bahwasanya apa? Tujuan ibadah itu ya untuk Gusti Allah. Sanes napa? Sanes embel-embel swarga maupun masuk neraka. Tapi oleh mboten Bapak Ibu. Nek awake dhewe tujuan ibadah ben mlebu swarga. Ya oleh mboten napa-napa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Allah. Insya Allah kalau Allah dapat surga itu pasti akan katut. Nah, niki nggih itu salah satu kisah dari tokoh sufi yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau itu perempuan, perempuan tapi tadi keren. Nah, wasabi' ta'atu fayaj'alu ta'atu khalisatan liwajhillah. Jadi taatnya itu harus khalisah, benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain kan. Nah, niki memang kadang niku napa nggih? Namanya iman itu kan sering naik turun ya Bapak Ibu kan. Kadang awake dhewe misale dadi imam atau ngaji, nggih ngaji misale pengen dirungokke wong kan kadang kan. Walaupun pertama tujuannya apik, tapi ada kalanya terbesit di hati kita. Makanya apa? Dalam segala hal kita itu diminta untuk apa? Membaca napa? Ta'awud. Napa niku ta'awud? Ta'awud itu adalah minta pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari napa? Godaan setan. Jadi musuhe awake dhewe iki enten kalih Pak Bu nggih. Pertama itu internal, kemudian eksternal. Nah, internal niku napa? Nafsu. Eksternal setan. Dan setan itu akan terus mengganggu kita kapanpun nggih. Kapanpun itu setan. Makanya kita diminta untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai jam ini. Nah, jadi enten 7 hal Bapak Ibu, alamatul khaufillah, salah satu ciri orang itu takut kepada Allah. Nah, ini ciri-cirinya nggih. Terlihat dalam 7 hal tadi. Pertama itu adalah lisan nggih. Lisannya nek awake dhewe seneng gibahi wong, seneng berdusta, seneng napa ngapusi, itu berarti awake dhewe durung takut kepada Allah kan. Justru sebaliknya, orang yang takut kepada Allah, dia itu menggunakan lisannya apa? Untuk lebih sering berzikir kepada Allah, wa tilawatul Quran wa mudzakaratul ilm. Terus apa? Ciri orang yang takut kepada Allah qalbunya, ya. Hatinya itu apa? Tidak pernah ada rasa dengki, ya. Rasa riya, rasa iri. Nah, itu penting. Kemudian adalah nadruhu, penglihatannya. Nah, ini yang memang agak berat ya. Penglihatan itu memang susah sekali. Apalagi zaman sekarang ini kan, kita bisa mengakses apapun lewat HP ini. Jadi donya kuwi Bapak Ibu, saniki bisa diakses lewat sini. Dhewe meh ngopo-ngopo lewat HP, iki iso kabeh. Mulai sing apik sampai sing elek. Jadi sekarang itu gampang semua. Makanya mata kita itu penting sekali, terutama pada zaman-zaman saat ini. Kemudian batnuhu, perutnya. Orang yang takut kepada Allah pasti akan menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Wayaduhu, tangannya, wa qadamuhu wa ta'atu, kemudian kakinya dan juga ketaatannya. Bahwasanya taatnya itu harus apa? Harus benar-benar lillahi ta'ala. Nggih. Mekaten Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian ini bisa membuat hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal perbuatan kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
nasrun minal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.